Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit yang ingin kami tanyakan terkhusus untuk Kak Bulog. Yang beliau sampaikan tadi kira-kira untuk tahun ini bisa melampaui target. Nah, yang kami ingin tanyakan, jangan sampai, ini kekhawatiran kami Pak ya, jangan sampai yang tahun 2020 kemarin terjadi meledaknya atau keberhasilan kami untuk produksi Dolog tidak mampu menampung hasil kami dari petani tersebut. Siap. Nah, mungkin itu saja yang sedikit kami sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah pertanian, sebenarnya masalah ini masalah klasik saja. Dari zaman dulu ya itu sebenarnya. Cuman kita niatnya itu keseriusan dari pemerintah. Jadi kalau mau ngurusi tentang petani, nggak usah tanggung-tanggung. Kalau kita lihat di YouTube itu, kita ngiri Pak. Di Vietnam, di Thailand, mereka alat pertanian luar biasa. Infrastruktur pertanian luar biasa. Tadinya mereka itu kalah dengan Indonesia. Indonesia pertama yang bisa mengekspor beras di Asia Tenggara hanya Indonesia. Sekarang terbalik, Indonesia yang impor beras dari mereka. Ya, salahnya ini di mana? Ini tugas dari pemerintah. Mohon maaf Bu, di catatan saya ada banyak pertanyaan. Ya, maaf, saya sebutkan nama dulu. Maaf, nama saya Windu Kristiono dari kelompok tani Rukun Tani, Kampung Yasa Mulia. Umur 47 tahun. Kalau dari kecil sudah bertani Pak, karena orang tua petani. Melamar jadi ASN sudah 5 kali nggak tembus-tembus. Jadi sepertinya petani kita yang ada ini sekarang ini itu sebenarnya hidup tidak ada pilihan. Kalau kita bilang begitu, mereka inginnya itu selalu jadi pegawai negeri, jadi pengusaha dan yang lainnya. Untuk mau jadi petani mereka rata-rata sebenarnya tidak mau. Tapi karena kondisi keadaan. Terkait dengan keluhan-keluhan kami Bapak, kemarin ada bantuan alat pertanian. Tapi alat ini yang kita pakai, Ibu, mohon maaf, kita baru pakai sebentar sudah rusak, Bu. Mungkin terkait dengan standarisasi. Alat-alat pertanian seharusnya yang diperbantukan untuk petani harus ada standarisasi alat. Kalau bisa melebihi dari SNI. Karena begitu petani pakai, belum selesai lahannya dipanen, alatnya sudah rusak. Dan rusak itu bukan hanya sekali, bertubi-tubi rusak. Cari alatnya di sini tidak ada suku cadangnya, harus mendatangkan dari Jawa. Itu waktunya Bu, bisa 1 minggu alatnya baru datang. Itu kalau ada alatnya di sana. Kalau tidak ada nganggur. Yang berikutnya Bu, tentang infrastruktur pertanian. Sebenarnya kalau pas musim kemarau begini, kita tidak terlalu mengeluh tentang infrastruktur, terutama jalan tani. Tapi ketika musim rendengan Bu, kita pergi ke sawah itu berjibaku dengan lumpur dulu. Kita pikul pupuk saja dari rumah sampai di sawah itu Bu, itu mungkin baru dapat berapa meter kita sudah tidak mampu lagi karena jalannya berlumpur. Jadi tanggul yang kita lewati itu sudah kita berlomba dengan alat-alat seperti traktor dan yang lain-lainnya itu sehingga jalannya tidak bisa dilewati Bu. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain kendaraan itu bisa sampai di sawah, tapi di tempat kita kendaraan hanya di rumah saja, tidak mampu pergi untuk ke sawah untuk membawa kita punya peralatan pertanian. Begitu pula di waktu panen. Kita juga ada beberapa petani sampai gabahnya, mohon maaf Bu, di sawah itu sampai hampir 1 bulan setelah dipanen. Karena tidak ada
alat yang bisa mengambil gabahnya di sawah. Ini sudah terjadi, Bu. Yang berikutnya, Bu, ada petani kita juga yang karena pembasmi hama pakai insektisida itu, Ibu, sampai ada yang mohon maaf meninggal di tempat di sawah. Ini mungkin bisa dicek di dinas kesehatan. Ada di Tanah Miring ada, di Salor ada, di Kurik juga ada. Mungkin Bapak KTNA sudah pernah dengar itu. Nah, kita mohon juga dari Ibu Kepala Dinas Pertanian tentang drone pertanian, Ibu. Yang katanya kalau kita dengar-dengar drone itu mampu untuk penyemprotan hama sekaligus untuk memupuk, bahkan ada yang bisa untuk menghambur bibit. Ini sangat perlu karena kalau kita tidak pakai drone pertanian, petani kita ini, Bu, kita harus pikirkan tentang kesehatan mereka. Mungkin kalau kita dites di sini, kita punya darah ini semuanya mengandung pestisida. Betul Bapak Ibu? Kita semuanya mengandung pestisida. Karena apa? Kita menyemprot itu, Ibu. Kalau padinya sudah tinggi begini, kita itu nggak kelihatan di tengah sawah, apalagi yang lahan-lahannya lahan sawah yang rawa. Orangnya sudah nggak kelihatan dengan padinya. Padinya lebih tinggi dari orangnya. Kalau kita nggak pakai alat drone pertanian, jelas bukan padinya yang disemprot, tapi kitanya sendiri yang kena semprot. Kalau bisa, langsung, Bulog jangan hanya menyerap beras, Bapak. Kita butuh Bulog itu menyerap juga kita punya gabah petani. Kalau di tempat lain, mereka petani transaksi untuk menjual gabahnya itu tidak perlu sampai di rumah. Bahkan transaksi itu ada yang di sawah. Seperti di Jawa, di Sulawesi, transaksi di sawah. Jadi tugas petani itu hanya menanam. Begitu kita selesai menanam, langsung ada yang membeli. Jadi kita tidak repot-repot harus bawa kita punya gabah ke tempat pengeringan atau ke tempat penggilingan, tidak perlu lagi. Jadi tugas kami petani itu menanam. Jadi kita tidak perlu memikirkan nanti ini laku apa enggak. Sebenarnya itu sudah tugas dari Bulog. Itu saja mungkin ada pertanyaan dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf, Ibu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi memang kami di Bulog ini kan penugasannya kan sebenarnya ada dua, penyerapan gabah dan beras. Namun di Merauke ini kan sejak dulu ini yang selalu kita terima ini sudah dalam kondisi beras. Kita memang sempat ada mau pengadaan gabah, tapi kebanyakan petani ini tidak mau jual gabahnya. Jadi mereka jual dalam bentuk beras seperti itu. Jadi supaya kita kan ada perpadi juga ya, gabungan perusahaan penggilingan padi. Nah, ini kan biar ekonominya juga jalan dan mereka juga bisa hidup. Jadi ya kita biar kolaborasi lah seperti itu, sehingga semua bisa berjalan dan petani bisa menjual gabah atau berasnya ke penggilingan yang selaku mitra kami ini bisa juga kita serap dari situ. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan serap gabah jika itu memungkinkan. Karena selama ini saya lihat di Merauke dan wilayah Sulawesi Selatan juga sebagian besar itu pengadaannya sudah dalam bentuk beras. Tadi disampaikan untuk Bulog supaya bisa menyerap gabah. Itu sudah terjadi pada tahun 2021 kalau tidak salah. Setelah tahun 2019-2020 itu mengalami surplus beras di Kabupaten Merauke, termasuk saya sendiri sebagai korban saat itu. Karena saya menyimpan beras saat itu 130 ton. Saya olah, ayak, setor Bulog, kembali lagi, ayak lagi, setor ke Bulog lagi, kembali lagi.
akhirnya dari 130 ton itu saya punya broken itu 27 ton. Itu pun masih bisa tidak lolos ke Bulog. Pada akhirnya mungkin ya sudah sebagian besar sudah mendengar bahwa saya dengan teman-teman di Kurik sana menjadi korban beras dikirim ke Jawa yang sejumlah 200 ton sampai sekarang melalui BUMD itu belum dibayarkan. Tapi memang mohon izin Pak Kabulok bahwa kapasitas gudang Bulog itu hanya kurang lebih 14 sampai 15 ton ya. Itu kalau dibuat membeli gabah saya rasa tidak ada seperempatnya dari kapasitas seluruh Merauke ini sudah penuh. Oleh karena itu seperti ini yang kemudian saya lupa tadi belum pertanyaan Mas Windu belum dijawab persoalan jalan usaha tani Bu, karena memang betul sekali karena itu adalah satu paket daripada baik mulai dari benih yang unggul termasuk mekanisasi dan lain-lain, yang terakhir yaitu jalan usaha tani. Karena memang kemarin banyak yang tergendala itu sudah dipanen tapi tidak bisa bawa pulang karena memang lumpurnya itu tidak hanya merendam lutut Pak, di atas lutut ini, sehingga gabah tidak bisa dibawa pulang. Kalau toh bisa dibawa pulang itu dalam satu poncot satu bendel itu 15.000. Jadi kami sebagai petani itu hitung-hitungannya kalau semua nanti setelah dari sawah ke pengering itu sudah tidak kebagian Bu. Begitu. Jonder, combine, terus transportasi pasca panen sampai ke pengering itu kami sudah nggak kebagian. Karena saya juga petani aktif, saya tahu persis, saya mengalami itu juga. Tahun 2024 ini kenapa tadi saya bilang kita perlu bersyukur, karena ternyata pemerintah melihat bahwa potensi Merauke ini luar biasa ya. Para petani kalau dari data simultan kami ada kurang lebih 29.000 orang. Artinya bahwa dari 237.000 penduduk Kabupaten Merauke ada 29 orang yang menjadi pahlawan tadi Kampung Tengah. Ya, benar ya? Iya. Sehingga tahun 2023 ketika kita melihat bahwa potensi Kabupaten Merauke ini kan bukan baru. Bapak mereka menjadi petani itu kan sudah sejak tahun 2007 sudah ada program MIRE, kemudian sampai dengan tahun 2014, 2016, 2018 terbukalah cetak sawah kurang lebih 10.000 hektar. Benar ya Pak Karmin ya? Ya. Artinya bahwa pemerintah itu sudah melihat peluang itu. Tetapi perubahan program dan sampai saat ini tahun 2024 saya kurang lebih bertugas nanti tanggal 4 itu 2 tahun sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Dan potensi Merauke ini luar biasa. Saya juga pemikiran sama dengan Pak Windu. Kalau diskusi dengan teman-teman atau dengan Pak Sesdiji yang datang, kemudian ada berbagai petinggi-petinggi kita yang datang, saya bilang, Pak, kenapa kita tidak dikasih saja seperti tadi Thailand? Karena kita semua nonton di semua sosial media. Kita yang dulunya sebagai petani tulen, sekarang malah kita yang mendatangkan beras dari luar. Dan saat ini dengan adanya penurunan ketahanan pangan dunia, semua negara berlomba-lomba untuk menjaga untuk masing-masing negaranya. Sehingga di tahun 2024 ini kita akan mendapatkan alokasi yang seperti Pak Windu inginkan itu atau butuhkan. Dan saya berterima kasih buat para petani, mau tetap jadi petani sampai saat ini. Jangan mundur karena sebenarnya itu profesi yang mulia. Ya, jadi kalau tadi Pak Windu bilang tuh tidak ada pilihan, berarti Pak Windu memang yang setengah-setengah. Nggak jelas mau jadi petani atau mau jadi pegawai negeri gagal gitu ya. Jadi terima kasih Pak Windu. Pemerintah saat ini untuk tadi yang juga pertanyaan terkait kualitas beras itu kita berdoa untuk perubahan ini APBN-nya akan mendatangkan juga bed dryer, kemudian ada RMU juga. Tapi saya mau begini, kan selalu pemerintah yang kita mengusulkan terus desainnya dari pemerintah. Sekali-sekali petani coba menggambar yang
kekinian, ya, menggambarkan suatu produktivitas mulai dari setelah panen, kemudian di situ ada satu pengelolaan itu teman-teman petani yang gambar kasih ke kami supaya produk itu bukan dari semata-mata pemerintah, tapi petani punya desain yang betul-betul dipikirkan bahwa dari hasil produksi sampai mau kita keluarnya entah itu beras medium atau beras premium, kita membuat sesuatu yang berkualitas tapi dari petani. Betul ya bapak-bapak petani nih, karena tadi Bapak bilang kita mau gabah, tapi di tempat lain maunya beras. Nah, ini kita harus duduk sama-sama, kita berembuk, benar-benar kita mau yang mana? Mau jual hasil produksi beras itu gabah kah atau beras? Karena begini, dengan program pemerintah 40.000 hektar selain kita punya rendeng dan gado ini, artinya nanti ada kurang lebih 182.000 hektar lebih, 182.000 ton lebih kita menghasilkan beras. Dan artinya pemerintah sudah harus berpikir bahwa setelah produksi ini harus ada penyerapan. Bulog tadi bilang bahwa mereka punya penyerapan cuma di 9.800 ya Pak ya? Enggak, total semua 9.000 ya. Ya, targetnya 9.000 lebih. Kemudian sudah 4.800 sudah diserap. Berarti tinggal kurang lebih 5.000-an yang akan diserap. Artinya dari 182 yang nanti bapak-bapak ini hasilkan, berarti ada sekitar 180.000 sekian yang tidak akan diserap. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Ketika program pemerintah terkait optimalisasi lahan yang saat ini kita kerjakan untuk 3 kali musim tanam, itu sudah dipikirkan untuk off-taker lain yang bisa membantu Bulog. Artinya yang kita sekarang ada panen ini, Bulog bisa segera mengambil. Tapi terserah bapak-bapak, karena di tempat lain maunya beras. Di sini atau Pak Windu sendiri yang maunya gabah. Kita harus sepakat dulu ya. Karena terima kasih juga karena keluhan ini kan langsung ke saya yang harus mendengar. Betul ya Pak Windu ya? Yang lain-lain mau bicara tapi takut. Pak Windu luar biasa loh, langsung bisa menyampaikan. Jadi saya berterima kasih. Ini merupakan satu masukan yang baik. Tapi jawabannya di tahun ini juga kita sudah mengusulkan seperti yang Pak Windu bilang. Tetapi dari 29.000 petani ya yang masuk dalam Poktan maupun gak Poktan, kita masih punya luasan yang luar biasa besar, 63.000 yang harus ditanami. Artinya bahwa kita akan menganalisis 100 hektar dengan TR4 atau traktor roda 4 tuh dia bisa mengerjakan 100 hektar. Terus kemudian untuk TR2 50 hektar ya untuk 1 kali musim tanam. Peralatan yang saat ini kita berikan masa pakainya tuh saat ini mungkin dengan kondisi kita yang cukup berat, akhirnya dengan masa pakainya sudah rusak, harus ada perbaikan. Itu pun juga sudah kami lakukan koordinasi, komunikasi, dan cukup banyak penyedia-penyedia yang ingin masuk. Salah satunya ada dari Gunung Biru, kemudian yang membuat mesin baik itu combine harvester maupun rice transplanter. Kemudian ada yang lain-lain, semua sudah datang ke Merauke untuk menjadi penyedia dan membuka tempat penjualan suku cadang yang ada di Merauke. Tetapi proses-proses itu kan tidak semerta-merta langsung kita bisa jadi begitu ya. Itu perlu proses yang berjalan, dan kita pemerintah mengupayakan supaya itu bisa semua dilakukan. Dan saat ini Bapak Ibu sebagai sosialisasi juga bahwa Kabupaten Merauke ini akan menjadi landasan atau lumbung pangan dari timur yang tidak saja menghasilkan produktivitas beras, tetapi kita juga akan menjadi penyedia benih. Artinya Pak Menteri Pertanian melihat bahwa potensi kita untuk menyediakan benih in situ yang ada dari kita semua ini kan ada di beberapa, kita KSPP ini kan ada penangkar benih. Nah, jangan pernah mundur untuk menjadi penangkar benih, karena ini menjadi suatu titik awal untuk Bapak mereka bisa menjadi produsen benih. Kita yang paling penting adalah kita setia dengan pekerjaan kita. Dengan segala kemampuan kita bekerja dengan alat yang ada. Tapi saat ini pemerintah sudah memberikan perhatian itu. Perlahan tapi perlu kesabaran.
Dan saya berterima kasih bapak-bapak nih sabar sampai tua ya. Iya, jadi kita juga berupaya supaya anak-anak kita menjadi petani-petani milenial atau petani-petani silenial yang nanti bisa mengembangkan apa yang sudah kita usahakan. Walaupun dengan sedikit kita sudah mulai berubah dari tradisional menjadi modernisasi. Artinya pemerintah sudah melihat potensi ini, Pak Windu ya. Pasti akan ada alat alsintan yang pemenuhan seperti tadi. Dan saya semangat karena Bapak punya pemikiran sama dengan kami untuk merubah pola pandang supaya jangan kita cuma dikasih sepangkal dusta kah? Sedikit-sedikit gitu. Harus kasihnya penuh, mulai dari pra sampai dengan panen, terus kemudian dari hulu sampai hilir semua harus diperhatikan. Itu pun menjadi perhatian kami dan itu sudah kami sampaikan kepada para penentu kebijakan di atas untuk ini bisa diperjuangkan dan direalisasikan. Jadi cuma kata Pak 08 Presiden terpilih, jangan omon-omon saja, begitu ya. Untuk kegiatan saat ini 40.000 hektar ini kita mempunyai program di mana kita coba menyusun suatu survei investigasi desain untuk seluruh infrastruktur yang ada dalam menunjang pertanian. Salah satunya adalah jaringan irigasi dan juga pembangunan jalan usaha tani. Jadi Pak Karmin dan juga bapak-bapak sekalian, saya pikir kita sudah melakukan sosialisasi dari awal ya. Belum 40.000 masuk ini kita sudah lakukan sosialisasi di semua 6 sentra pangan yang menjadi lokus daripada pembangunan 40.000 optimasi lahan ini. Kami coba mensosialisasikan bapak-bapak petani. Kemudian sebelum kita turun kita sudah coba dengan tim tata ruang, dengan BBS, PUPR, kita mendesain bagaimana jaringan-jaringan yang di-overlay dengan cetak sawah kami. Sehingga ketersediaan air itu cukup. Terkait dengan jalan usaha tani, dengan sosialisasi kami untuk kebutuhan masing-masing kampung ya dalam menunjang optimasi lahan ini, ketika teman-teman petani ini sudah menunjuk, Bu, kan kita coba untuk menyampaikan peta desainnya itu, silakan tunjuk Bapak mereka mau jaringan air mana yang diperbaiki. Lalu dibuatlah desainnya untuk nanti alat itu turun untuk mengerjakan. Tetapi kalau para petani ini menginginkan untuk dibangunkan jalan usaha tani, kita akan membuat jembatan usaha tani maupun jalan usaha tani. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan yang saat ini terjadi. Tapi memang untuk 40.000 ini kita mesti menambahkan perbaikannya secara menyeluruh. Dan semua desain ini adalah keterlibatan para petani, di mana kebutuhan mereka untuk air maupun jalan usaha tani dan jembatan usaha tani itu mereka membutuhkan itu, dan di dalam desain kami ada, itu akan kami bangun untuk tahun ini ya, untuk kegiatan optimasi lahan. Saya pikir Bapak-bapak Gapoktan dan Poktan ini sudah mengikuti dalam kita punya persiapan awal sampai saat ini dan siap panen dan akan masuk lagi di optimasi lahan. Jadi kalau yang senyum-senyum itu sudah sedikit lagi dapat itu program yang bagus ini. Benar ya? Ya, jadi kalau Pak Windu tidak senyum-senyum kayak begini berarti ada yang tidak tersampaikan ke saya ya. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.